persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi yaitu sebagai rumus dasar dalam sistem mencatat transaksi keuangan. Kita akan belajar bagaimana rumus dasar suatu sistem pencatatan akuntansi. Kita lihat bahwa rumus akuntansi itu adalah aset atau harta yang kita punyai dalam bisnis sama dengan hutang atau ditambah modal. Apabila perusahaan itu masih dalam skala kecil, biasanya persamaan dasarnya itu akan lebih singkat lagi, yaitu harta sama dengan modal. Apabila perusahaan sudah ada kerjasama dengan pihak lain ataupun adanya kegiatan investasi yang masuk, maka persamaan dasar akan berubah menjadi harta sama dengan hutang ditambah dengan modal. Persamaan dasar akuntansi yaitu harta sama dengan hutang ditambah modal. Apabila perusahaannya masih dalam skala kecil, biasanya persamaannya lebih sederhana lagi, yaitu aset sama dengan modal. Aset adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan atau suatu bisnis, baik bersumber dari hutang ataupun modal. Sementara penggolongannya aset ada 3 penggolongan, yaitu kita mengenal adanya aset lancar, aset tetap berwujud, dan aset tetap tidak berwujud. Apa itu aset lancar ataupun current asset? Aset lancar adalah aset yang mempunyai masa manfaat kurang dari 1 tahun. Jadi masa manfaatnya itu relatif lebih cepat dalam suatu periode pencatatan akuntansi. Biasanya yang masuk ke dalam aset lancar yaitu kas, bank, setara kas, piutang, dan persediaan. Aset lancar karena pengelompokannya masanya relatif lebih singkat, yaitu kurang dari 1 tahun, maka akan diukur dengan tingkat likuiditasnya. Seberapa besar likuiditas atas aset itu bisa diukur dari berapa banyak aset lancar yang dimiliki suatu bisnis. Sementara aset tetap adalah kekayaan yang dimiliki oleh suatu bisnis atau perusahaan di mana umurnya relatif lebih lama lagi dibandingkan dengan aset lancar. Biasanya aset tetap lebih dari 1 tahun untuk masa manfaatnya. Sehingga karena penggunanya pun lebih dari 1 tahun, aset tetap dikenal adanya penyusutan. Ini yang termasuk dalam kelompok aset tetap adalah tanah, gedung, peralatan, dan kendaraan. Tipe-tipe aset tetap ini berbeda-beda masa manfaat dan masa ekonomisnya, sehingga penyusutannya pun akan dibedakan. Untuk tanah sebenarnya karena relatif nilainya akan terus bertambah setiap tahunnya, tanah tidak dilakukan penyusutan. Sementara gedung, peralatan, dan kendaraan akan dihitung berdasarkan masa manfaatnya. Biasanya untuk gedung disusutkan selama 20 tahun. Sedangkan peralatan dimulai ada penyusutan dari 4 tahun, 5 tahun, sampai 8 tahun. Untuk kendaraan pun seperti itu, relatif masa manfaatnya akan berbeda-beda sesuai umur ekonomisnya. Aset tetap tidak berwujud atau intangible asset adalah aset tetap yang dimiliki perusahaan dalam bentuk dan manfaatnya lebih lama dan nilainya pun sama seperti dengan aset tetap, akan dilakukan penyusutan, tapi ini dianggapnya sebagai amortisasi. Yang termasuk dalam aset tidak berwujud ini adalah seperti hak paten, hak cipta, merek dagang, atau goodwill. Berikutnya kita akan bicara mengenai hutang. Dari persamaan akuntansi, setelah aset ada hutang. Hutang adalah kewajiban sebuah perusahaan terhadap pihak ketiga, sehingga wajib diselesaikan dalam waktu tertentu. Sehingga hutang ini kita akan mengenal pengelompokannya menjadi 2 bagian. Yang pertama, hutang jangka pendek. Yang kedua, hutang jangka panjang. Hutang jangka pendek adalah kewajiban yang pelunasannya biasanya relatif di bawah 1 tahun. Seperti hutang terhadap supplier atau hutang usaha, hutang dividen, hutang biaya, ataupun
pendapatan yang kita terima di awal. Sedangkan hutang jangka panjang adalah hutang perusahaan yang dimiliki lebih dari atas atau di atas 1 tahun. Biasanya ini adalah untuk keperluan modal kerja ataupun kepentingan meningkatkan skala usaha. Yang termasuk dalam hutang jangka panjang adalah hutang bank, hutang obligasi, ataupun hutang leasing. Berikutnya, dari persamaan dasar akuntansi, setelah aset, hutang adalah modal. Modal adalah kewajiban perusahaan terhadap pemiliknya, yang termasuk